Shalom. Selamat malam kepada rekan-rekan pemuda sekalian. Puji syukur pada malam hari ini kita masih diperkenankan Tuhan Yesus untuk sama-sama beribadah. Walaupun di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk sama-sama beribadah. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Kita ambil saat teduh secara pribadi, kita mulai. Mari rekan-rekan kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 14 ayat yang pertama, kesukaan yang ceria. Pertolongan kita yang kita harapkan dalam ibadah ini ialah datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kembali kita memuji Tuhan dari kidung pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, di tengah ibadah kami ini, di saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian kecil akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan sebagian kecil firman ini. Kiranya firman yang kami dengar pada saat ini dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah Kau siapkan untuk membawa firman ini kepada kami semua. Berkati dia Tuhan, semoga dia dapat diberkati dalam menyampaikan firman ini. Buka hati dan pemikiran kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua. Ya, puji Tuhan pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu melalui ibadah via online pada saat ini. Pembacaan kita terambil dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8, dan yang kedua Injil Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya. Matius 5 pasalnya yang ke-8.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemudian pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ya, teman-teman, ada sebuah kisah di dunia musik yang terjadi pada tahun 2014 yang lalu. Ya, di mana pada saat itu ada penyanyi yang bernama Britney Spears. Ya, kalau misalnya teman-teman tahu bisa di-searching. Ya, Britney Spears akan menggelar sebuah konser yang mewah. Dan tentu para penonton, kemudian para penggemar, para fans, para pencinta musik sangat gembira mendengar hal demikian. Ya, sangat senang karena akan digelar sebuah konser mewah yang akan dibawakan oleh Britney Spears. Dibuktikan dengan tiket yang baru saja dibuka untuk dijual, seketika langsung habis terjual. Ya, itu membuktikan bahwa konser ini memang sungguh sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar dan para fans dari Britney Spears. Ya, acara yang ditunggu-tunggu pun dimulai, penggelaran konser yang mewah pun dimulai. Ya, pada saat itu Britney Spears akan membawakan lagu hitsnya. Ya, pada saat itu dia mempunyai lagu hits yang sangat andalan ya. Judul lagunya itu adalah Perfume. Ya, ketika dia ingin memulai lagunya, dia penuh semangat sekali. Dia bergembira. Kemudian dia menyanyikan lagu dengan penuh penghayatan. Setiap makna dalam teks lagu itu dia nyanyikan dengan sebuah penghayatan. Dan kemudian dia gembira sekali di atas panggung untuk membawakan lagu tersebut. Dan yang terjadi pada penonton pun sama. Mereka mendengar kemudian mengikuti lantunan alur penyanyi tersebut. Mereka juga ikut bergembira dan kemudian mereka ikut bernyanyi bersama-sama. Ya, suasana pada saat itu sangat ramai dan sangat bahagia orang-orang di situ. Ya. Setelah acara itu selesai, ya, keesokan harinya ada satu penggemar yang merekam keseruan pada malam hari itu. Dia merekam kejadian, merekam suasana konser pada malam itu dan menguploadnya di Instagram. Ya. Ketika dia mengupload dan ternyata ditemukan bahwa penyanyi Britney Spears itu dia menyanyi tidak dengan suara aslinya. Dengan kata lain, dia menyanyi dengan suara rekaman. Kemudian dia bawakan dengan versi lip sync. Artinya dia bukan suara aslinya yang keluar gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, yang lebih menghebohkan lagi adalah dia menyanyi, dia lip sync dengan menggunakan suara rekannya, bukan suara asli dari suaranya itu sendiri. Karena kan kita biasa lip sync dengan suara kita sendiri. Misalnya kita sudah pernah rekaman, kemudian kita mungkin serat suaranya atau seperti apa, tidak memungkinkan untuk membawa suara kita sendiri, ya, secara langsung. Kita langsung lip sync menggunakan rekaman suara yang pernah kita rekam. Tapi ini beda. Dia menggunakan suara rekannya yang bernama Sia Fluder. Ya. Kemudian para penonton dan penggemar melihat video itu, mereka sangat kecewa dan mereka sangat bingung. Ya. Kenapa pada malam itu citra yang diberikan oleh penonton sekitar, oleh lingkungannya berbeda dengan integritas yang ada pada dalam dirinya. Rekan-rekan PPGT, citra merupakan sesuatu hal yang kita berikan kepada lingkungan sekitar kita. Citra merupakan sesuatu yang kita perlihatkan di depan publik, di depan umum, dimanapun kita berada. Dan integritas adalah siapa diri kita sesungguhnya. Ya. Integritas adalah sebuah kebulatan, keutuhan, apa yang ada dari dalam itu yang keluar, atau apa yang di luar sesuai dengan apa yang ada di dalam. Dengan kata lain, integritas adalah kejujuran. Ya. Demikian yang terjadi. Demikian yang terjadi pada kisah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat zaman Tuhan Yesus. Ya. Di mana mereka lebih memperlihatkan citra mereka yang sangat baik di depan publik, di depan umum. Ya. Mereka berdoa, kemudian mereka memberikan persembahan dengan taat. Mereka berpuasa, mereka beribadah, ya.
sehingga dilihat oleh semua orang gitu kan. Mereka sangat suci di mata orang-orang. Citra mereka sangat baik di mata orang-orang. Mereka menguasai firman Tuhan dengan ketat, menguasai perintah Tuhan dengan ketat. Siapapun yang melanggar perintah Tuhan, mereka akan segera menjustifikasi. Ya, artinya dia langsung menghukum mereka. Siapapun yang melanggar perintah-perintah dari Tuhan. Ya, makanya tidak heran kenapa orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu sangat dikagumi oleh masyarakat, karena citra mereka sangat baik di depan umum. Berbeda, tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak terkecoh dan mereka tidak dapat mengecoh mata Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dapat melihat maksud dan tujuan mereka dan melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Tuhan Yesus langsung mengetahui akar fondasi yang menjadi tujuan mereka sesungguhnya. Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus mengecam dengan berkata, kita lihat di pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Tuhan Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan." Ya. Di sini ada 2 poin, teman-teman. Tuhan Yesus mengatakan sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, yang mengartikan bahwa dia terlalu memperlihatkan citranya di depan publik. Dia memperlihatkan segala sesuatu yang baik di depan orang banyak, memperlihatkan segala yang baik lah di depan mata orang-orang pada saat itu. Nah. Kemudian poin yang kedua, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengecam. Berbeda dengan citra mereka di citranya mereka selalu memberi persembahan dengan taat, berdoa, beribadah, tapi dalam diri mereka sendiri mereka penuh kerakusan. Mereka penuh iri hati, mereka penuh iri dengki. Ya, dan banyak lagi yang mereka Tuhan Yesus kecam kepada mereka. Ya. Itulah yang terjadi pada ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan diri mereka sebenarnya. Ya. Karena kenapa? Mereka terlalu mementingkan citra mereka sendiri. Ya, teman-teman tahu di masa-masa kita pada saat ini, pandemi Corona, ya, pandemi COVID-19, di mana pada saat ini orang-orang sedang berusaha untuk saling membantu dan menolong, ya kan? Saling berusaha membantu dan menolong. Tapi ada satu hal yang aneh. Mereka menolong untuk memperlihatkan diri mereka bahwa dia sedang menolong. Beberapa hari yang lalu saya pernah melihat postingan, ada seorang penyapu jalanan yang diberikan sembako, diberikan bantuan. Kemudian yang memberikan bantuan ini meminta foto untuk beliau, dan penyapu jalanan pun menangis. Bisakah kamera itu tidak ditujukan kepadanya? Kita mau dilihat orang bahwa kita melakukan kebaikan. Ya. Malah sesungguhnya kita ingin melakukan kebaikan hanya untuk dilihat orang. Ya. Banyak kejadian yang terjadi pada saat ini dengan hal yang serupa. Ya, semoga kita melakukan kebaikan tidak untuk citra kita sendiri, hanya untuk dilihat orang. Namun benar-benar kita melakukan kebaikan karena kita mau membantu dan menolong orang lain. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita satu prinsip kebangunan iman. Di mana prinsip itu kita sebut dengan inside out. Artinya dari dalam keluar. Inside out, itulah prinsipnya. Apa yang di dalam itu yang keluar. Ya. Tuhan tidak mengatakan berbahagialah kamu yang cerdas pikirannya, berbahagialah kamu yang cantik parasnya, berbahagialah kamu yang jabatannya tinggi. Tetapi Tuhan mengatakan berbahagialah kamu yang suci hatinya, karena kamu akan melihat Allah. Di situ dapat kita baca di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ya. Namun di sini pertanyaannya, Tuhan mengatakan berbahagialah kamu yang suci hatinya. Pertanyaannya, apakah kita di sini suci hatinya? Artinya suci hatinya ini seperti apa? Apakah dia yang berdosa? Apakah dia yang tidak pernah melakukan dosa atau tidak pernah melakukan kesalahan? Lantas adakah kita seperti itu?
Adakah kita tidak pernah melakukan dosa? Ya, kita gali sedikit. Di firman Tuhan, terjemahan bahasa Inggris, kata suci hatinya itu tidak ditulis dengan kata holy in heart, tapi ditulis dengan kata pure in heart, yang artinya murni hatinya. Ya. Jadi kata suci artinya memiliki makna murni hatinya, seperti itu. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus mengenai kata suci hatinya adalah, yang pertama, dia adalah orang yang tidak penuh kelicikan, tidak penuh iri dengki, tidak penuh iri hati, dan tidak penuh motif untuk menjatuhkan orang lain. Dan yang kedua, orang yang murni hatinya atau yang suci hatinya, dia orang yang transparan di hadapan Allah, ya. Tidak memperlihatkan citra mereka, tidak memperlihatkan citra mereka untuk dilihat oleh semua orang bahwa dia melakukan kebaikan atau dan segala halnya, hanya untuk mengetahui bahwa dia baik, gitu kan. Nah, itu poin keduanya. Ya teman-teman, sebagai pemuda, kita mungkin tidak terlalu mudah tergoda dengan melakukan tindakan-tindakan pencurian misalnya, atau kita tidak terlalu mudah tergoda dengan melakukan menjatuhkan teman, ya, atau kita tidak terlalu mudah tergoda dengan sebuah perbuatan yang kriminal, ya, pembunuhan atau narkoba atau segala macam. Ya bisa lah kita antisipasi hal seperti itu. Tapi sadar atau tidak, kita seringkali tergoda dengan citra melebihi integritas. Ya, teman-teman, di sini kita belajar bersama bahwa tidak apa-apa kita bercitra dengan baik. Yang penting tidak melebihi integritas kita. Jangan sampai citra kita melebihi dari integritas kita, teman-teman. Ya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menguatkan kita dan dapat menjadi pedoman kehidupan kita dalam melakukan setiap perintah Tuhan, dan kita tetap setia dalam melakukan firman Tuhan, tetap jadi buku yang berkualitas. Tidak hanya covernya saja yang baik, namun isinya juga berkualitas, yang bisa dibaca orang dengan baik, sehingga kita bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan ini. Seperti dalam lagunya, hidup ini adalah kesempatan, maka pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari nyanyian rohani 137 ayat yang pertama, sudah kudapat sayang Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan dan agungkan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk segala napas kehidupan, kesehatan, serta sesuatu yang baik yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, pada malam hari ini, pada saat ini kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami,
Dan Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Bila persembahan ini ya Tuhan dapat dipakai untuk kemajuan dalam penata layanan di jemaat PPGT Jemaat Bukit Harapan Lojanan. Dan biarlah nama-Mu yang selalu kami puji dan kami permuliakan. Bapa dalam kerajaan surga, kami membawa kehidupan kami seluruhnya dalam sepanjang minggu ini, sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan situasi yang telah kami rasakan bersama ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah kiranya Engkau memberkati pemerintah dari pusat hingga ke pelosok daerah yang memerintah dan mengambil kebijakan ya Tuhan. Bila kiranya Engkau memberikan mereka kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan, agar setiap kebijakan yang mereka keluarkan dan setiap keputusan yang mereka berikan bisa menjadi sebuah solusi dalam kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Dan bila kiranya Engkau pakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami, bahkan terlebih khusus bagi kehidupan orang-orang yang terkena dampak dari situasi pada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami membawa kehidupan gereja-gereja dimanapun berada, terlebih khusus gereja Jemaat Bukit Harapan Lojanan Tuhan, dalam segala situasi yang terjadi ya Tuhan. Dalam proses pembangunan, bila kiranya Engkau memberkati dari awal hingga selesainya, bila nama-Mu yang selalu kami puji dan muliakan dalam proses pembangunan ini ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami membawa kehidupan PPGT-Mu sendiri ya Tuhan, jemaat dan anak-anak-Mu. Bila kiranya Engkau memberkati kami semua ya Bapa, menjadi anak-anak muda yang taat akan Engkau, yang bisa menjadi pemuda yang berintegritas, yang jujur dari dalam hati, kemudian memiliki citra yang baik bagi kehidupan pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berdoa buat keluarga kami, ayah dan ibu kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, menjaga dan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, segala penyakit dan segala musibah ya Tuhan. Dan bila berkat, sukacita, kasih setia-Mu selalu melingkupi kehidupan kami, keluarga kami dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, Engkau sembuhkan, yang berduka biarlah kiranya Engkau hibur, yang membutuhkan pekerjaan biarlah kiranya Engkau memberikannya ya Tuhan. Bahkan yang saat ini sedang mengalami duka cita, kiranya Engkau selalu hadir untuk menghiburnya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, dan sempurnakan kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya jemput teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 173 ayat yang pertama, keluar dari kamu. Kiranya Allah menyertai kita dan kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita menyanyi dari Kidung Pujian Doa Yuk. Tuhan
semuanya atas berkat perkenalan Tuhan. Kiranya aku memberkati Tuhan kehidupan kami pada malam hari ini dan seterusnya. Dan ini adalah doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah online. Dan sampai ketemu di ibadah online selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yeay. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kamu rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit